Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Pada bab 8. Dalam bab 8 ini kita akan membaginya menjadi 3 segmen. Dan dalam bab 8 ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Mari kita membaca. Bab 8. Saya berjanji untuk menjadi pengurus yang baik dalam mengatur waktu dan bakat, uang dan harta milikku, jasmaniku, pikiranku, dan hidup rohaniku, karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan bagi semua hal tadi. Pelajaran yang pertama dalam bab 8 yang pertama, kita bertanggung jawab kepada Allah melalui cara kita mengurus dan menggunakan apa yang kita miliki. Dan yang kedua, kita bertanggung jawab menjadi pengurus kehidupan kita seperti mengurus semua yang ada sama kita, sebab Allah sendirilah pemilik dari semuanya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani dunia yang Allah ciptakan. Dan yang keempat, kehidupan yang sederhana memampukan kita berbuat baik kepada orang lain dan memakai dengan benar apa yang ada sama kita. Sebagai prajurit bala keselamatan, kita berkomitmen untuk memiliki gaya hidup yang disiplin, yang tumbuh melalui hubungan kita dengan Allah. Kita didorong untuk hidup sebagai seorang pengurus, sebab mengetahui apa yang ada sama kita sebenarnya bukan milik kita, namun diberikan agar kita pelihara supaya bisa digunakan bagi kemuliaan Allah. Seorang pengurus bisa dipercaya untuk mengatur atau mengurus apa yang menjadi milik atau urusan orang lain yang dipercayakan kepadanya. Seorang pengurus yang baik akan menghasilkan yang terbaik bagi sang pemilik melalui cara-cara yang praktis, yang efektif, efisien, inovatif, dan jujur. Meskipun asas-asas tata kelola kelihatannya membingungkan bagi sebagian orang, sebenarnya asas-asas tersebut merupakan cara melihat kehidupan yang membebaskan dan menguatkan. Asas-asas tersebut melepaskan kita dari sifat tamak yang banyak terjadi pada banyak budaya dan dari kecenderungan untuk menghakimi kelayakan manusia dengan cara mengukur kemampuan, bakat, pendidikan, atau kekayaan yang mereka miliki. Asas-asas tersebut mendorong kita untuk hidup dalam roh syukur, sebab kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki asalnya dari Allah, dan juga mengingatkan kita untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu bermanfaat bagi sesama dan terpeliharanya semua ciptaan. Hal ini membebaskan kita dari godaan untuk mementingkan diri sendiri dan mendorong kemurahan hati ketika berbagi dengan orang lain atas apa yang kita miliki.
Dalam Perjanjian Lama dan Baru ada beberapa kisah dari seseorang yang hidup sesuai dengan asas-asas tersebut. Sebagai raja, Daud menghimpun asas-asas tersebut sebagai sumber untuk membangun bait di Yerusalem dengan cara mendorong orang-orang untuk memberi dengan sukarela sebagai ucapan syukur dari apa yang disediakan Allah kepada mereka. Dalam doanya dia berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Dalam Perjanjian Baru, Roh menjadi pengurus yang baik, tampak dari kemurahan hati gereja mula-mula ketika mereka berbagi milik mereka dan memastikan bahwa kebutuhan orang lain bisa terpenuhi. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai ayat 45. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kepemilikan. Ketika kita merenungkan apa artinya menjadi pengurus yang baik, kita memulainya dari kebenaran Allah adalah penyedia dan pemilik segala sesuatu yang kita miliki. Alkitab menjelaskan hal ini dalam Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Doktrin bala keselamatan menegaskan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pemerintah. Sebagai pencipta, Allah mempercayakan segala ciptaan kepada pemeliharaan kita. Kitab Kejadian dengan jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengurus. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Sebagai pengurus kita dipanggil untuk memperlakukan ciptaan sesuai dengan perintah Allah. Imamat 25 ayat 1 sampai yang ke-5. Untuk peduli dan bahagia di dunia. Pada saat yang sama penciptaan kita yang segambar dengan Allah mengartikan bahwa kita memiliki kapasitas untuk hidup di dunia dengan baik dan bijak. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mengurus kehidupan dan semua yang kita miliki. Penata layanan. Penata layanan adalah satu cara untuk menjelaskan bagaimana kita mengurus dan menggunakan sumber daya yang kita miliki. Kita diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber-sumber daya kita, kemampuan dan kesempatan digunakan dengan bijak untuk kemuliaan Allah. Kita menghubungkan segala sesuatu, kita melakukannya seperti yang Allah lakukan dalam dunia. Melalui penata layanan, kita bekerja sama Allah dalam memelihara ciptaan, karya transformasi Allah, dan rekreasi. Buku Doktrin Keselamatan menyatakan, kita memiliki kebebasan untuk mengambil bahan mentah dari alam dan mengelolanya untuk kebaikan generasi kini dan mendatang. Kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan. Tantangan kita ialah merawat bumi ini dengan baik. Terlebih lagi dengan bertambahnya penduduk dunia dan berkurangnya sumber daya alam. Dunia diciptakan untuk memuji Allah dan menyatakan kemuliaannya. Mazmur 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Penata layanan kita mengembangkan tujuan itu. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang menopang buah-buah ciptaan, merayakan kesaksiannya atas Allah Sang Pencipta. Kejadian 1. Namun demikian kecenderungan manusia untuk memberontak kepada Allah mengakibatkan kita tergoda untuk menyalahgunakan karunia yang diberikan kepada kita, atau memperlakukan mereka sebagai milik eksklusif kita. Dalam beberapa terjemahan dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, dipakai kata dominion, yang artinya berkuasa, yang berarti untuk memerintah atau mengendalikan.
Terkadang ini digunakan sebagai alasan untuk menguras sumber daya bumi atau mengeksploitasi orang lain. Kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai pengurus dan memakai ciptaan untuk memuaskan sifat tamak manusia daripada untuk melayani maksud Tuhan. Sebagai prajurit, kita memiliki tanggung jawab pribadi dan organisasi untuk menjadi pengurus lingkungan yang baik dengan menggunakan sumber-sumber daya yang kita miliki untuk kebaikan manusia. Menghindari konsumerisme yang tidak perlu, memastikan sebisa mungkin untuk memakai atau mendaur ulang aset-aset, dan secara aktif ikut serta memelihara konservasi ciptaan. Refleksi kita bersama setelah kita membaca bab ke-8 dalam segmen yang pertama ini. Mari kita berkomitmen untuk memiliki gaya hidup yang disiplin, yang tumbuh melalui hubungan kita dengan Allah, sehingga kita dapat mengurus kehidupan dan semua yang kita miliki, dan kita bisa berkontribusi menjaga sumber daya bumi. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 8 segmen kedua pada hari Kamis 30 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati.